hari yang baru yang Tuhan beri buat setiap kita. Selalu ada alasan untuk bersyukur dan kembali menyembah Tuhan. Mari bersama dimanapun Anda berada, hampiri Tuhan. Dengan satu suara, satu hati, kita nyatakan bahwa besar setianya dalam hidup kita. Amin. Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Amin. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sama-sama katakan, Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru selamatku, amin, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Hari ini kami tahu kami ada because of you, Lord, because of your grace, because of your love, oh God. Amin. Sama-sama sekali lagi katakan, Yesus, Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, yes, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, amin.
besar setiamu Tuhan di hidupku. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Dan ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Setiap hari kami melihat Engkau dalam hidup kami. Setiap hari kami melihat tangan-Mu. Kami merasakan kasih-Mu Bapa. Kami merasakan dekapan, pelukan-Mu atas kami Tuhan. Kami merasakan penghiburan-Mu yang tidak pernah habis. Kami merasakan sungguh Engkau ada buat kami dan tidak pernah jauh dari kami. Kerinduan kami yang terutama untuk selalu datang kepadamu Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Di dalam Engkau ada pengharapan yang baru. Di dalam Engkau selalu ada jalan. Di dalam Engkau kami tidak akan takut. Di dalam Engkau kami akan merasakan hadirat-Mu, urapan-Mu yang mematahkan setiap kuk, setiap pikulan yang kami tidak mampu. Datang Engkau di tempat kami Tuhan, di rumah kami. Welcome you Lord. We welcome you Lord. We welcome you Lord. We worship you. We honor you Lord. We glorify your name, Abba Father, Abba Father. Kami rindu
kasih-Mu mengalir dalam kami, mengalir di hati kami. Bapa, Bapa, Kau gembala kami, gembala hidupku Tuhan. Tak pernah kekurangan, tak pernah Kau lupakan. Kau menuntun hidupku, menuntun jalan-jalanku. Bapa, Bapa, terima kasih. Tak pernah habis kasih setia-Mu, tak pernah habis kasih sayang-Mu. Kau menghibur hatiku, hatiku Bapa. Kau kuatkan, menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sama-sama katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Amen. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin berbagi tentang hidup yang melayani dan beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada orang yang mengikut Tuhan dan menghormati Tuhan dengan orang yang tidak menghormati Tuhan atau tidak beribadah kepada Tuhan. Mungkin orang akan bertanya bahwa di mana perbedaannya? Bukankah ada banyak orang juga yang nggak takut Tuhan? Ada banyak orang juga yang mereka juga nggak cinta Tuhan, bahkan juga nggak kejar Tuhan. Tapi hidup mereka enak, hidup mereka nyaman, hidup mereka bahkan mengalami semua yang enak-enak, saudara ya. Bahkan kalau soal uang juga nggak pernah habis mungkin ya, berapa turunan saudara. Tapi apa yang menurut firman Tuhan yang membedakan orang yang mengikut Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Saudara, yang pertama yang saya selalu ingat waktu saya pertama mengikut Tuhan, sebenarnya yang paling simple yang saya selalu ingat, saudara, apa yang membedakan kita mengikut Tuhan dan kita sungguh-sungguh dengan orang yang tidak mungkin sungguh-sungguh atau beribadah kepada Tuhan? Yang selalu saya ingat bahwa semua orang mengalami masalah yang sama, entah dia ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Betul saudara?
Perbedaannya ketika saya tidak ikut Tuhan, saya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya tidak menghormati Tuhan, tidak mengenal Tuhan, dan tidak membawa hidup saya dekat dengan Tuhan. Ketika saya mengalami masalah, saudara, saya akan depresi, saya mungkin akan tertutup jalan, saya mungkin akan mengambil keputusan-keputusan yang memang salah. Bahkan hidup saya akan semakin hari semakin jauh, bahkan semakin hancur. Dan kemudian ketika saya tidak mengikut Tuhan, saya tidak melayani Tuhan, saya tidak beribadah kepada Tuhan, saya mengalami masalah yang sama. Dan mungkin perbedaannya, saya merasa sendiri, saya gak mampu, bahkan saya bisa hancur dan jatuh, saudara. Jadi bukan terletak di berapa banyak uang, berapa sukses orang yang mengikut Tuhan dan yang tidak mengikut Tuhan. Tapi buat saya secara simpel saja, dari pertama saya ikut Tuhan, ya membedakannya saya selalu pikir, oh iya, kalau saya di luar Tuhan, saya tidak mampu menghadapi. Saudara, ketika saya mengikut Tuhan, saya menghadapi masalah yang sama. Tidak berarti tiba-tiba masalahnya tiba-tiba hilang, tetap yang sama. Ada di antara saudara, Anda mungkin mengalami masalah di tengah rumah tangga atau masalah dalam keuangan. Anda ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, masalahnya tetap sama. Yang membedakannya ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau mengikut Tuhan, engkau dapat kekuatan baru, engkau dapat kayak pengharapan baru. Sehingga ketika engkau kayaknya mau putus asa, engkau gak mampu, tiba-tiba kok kayak engkau dan saya tuh mengalami kekuatan baru. Itu yang mungkin membedakan. Sehingga ketika kita menyikapi badai yang sama, itu berbeda. Kalau dulu ketika belum saya mengikut Tuhan, saudara, ya, ketika saya ngalamin jalan buntu, saya selalu gampang menyerah, gampang sekali, saudara, ya, gampang mengambil keputusan-keputusan yang salah. Entah itu keputusan yang sangat ekstrim sampai mau pengen bunuh diri, itu berulang-ulang, saudara, ya. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, masalahnya mungkin sama beratnya, bisa lebih berat lagi. Padahal mungkin kita pikir, kenapa ya kalau kita ikut Tuhan kok kayaknya masalahnya tambah berat. Padahal enggak, masalahnya tetap sama. Orang yang sedang fight untuk keuangan, orang yang sedang fight untuk masalah pergumulan di kantor, orang yang sedang fight untuk hubungan dengan dalam keluarga masalah, orang yang sedang fight untuk kesehatan, tetap mengalami masalah yang sama. Yang membedakannya ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau mengikut Tuhan, engkau dapat pengharapan, engkau sanggup menghadapi, cakap menghadapi segala sesuatu, dan engkau bisa mengambil respon yang baik, engkau bisa mendapatkan pengharapan, penghiburan, dan engkau tidak menyerah. Sementara kalau mungkin saya dan saudara jauh dari Tuhan, tidak memiliki orang-orang di sekitar yang menguatkan kita, tidak memiliki pikiran yang jernih karena yang ada mungkin kusut, keputusan-keputusan yang salah, emosi yang tidak terkendali, atau mungkin keputusan yang ekstrim, saya katakan tadi pengen bunuh diri dan sebagainya, saudara, kita bisa hancur, kita bisa gagal, saudara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Sebab itu dalam Yohanes berkata bahwa di luar engkau aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan, saudara, di dalam Tuhan kita akan mengalami kekuatan, pengharapan, sehingga kita sanggup menghadapi seluruh badai yang sama yang dihadapi seluruh manusia di muka bumi ini. Ada firman Tuhan yang saya ingin bagikan singkat, saudara, dalam Maleakhi 3 ayatnya 18. Ini mungkin ayat yang sudah sering kita baca, saudara, ya. Firman Allah berkata seperti ini, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hari ini saya nggak tahu kalau saya pernah share ini, tapi saya membahas lebih kepada ada perbedaan antara orang yang engkau mengejar Tuhan, engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan, engkau hidupmu sungguh-sungguh hanya kayak memohon belas kasihan, selalu kemurahan Tuhan, engkau hidup dipimpin oleh gembala yang baik. Daud berkata dalam Mazmur 23, dikatakan bahwa aku memiliki gembala yang baik dan aku tidak akan pernah kekurangan apapun. Artinya aku tidak perlu inginkan apa-apa karena aku selalu merasa dipuaskan oleh Tuhan, merasa dicukupi, merasa ada kenyamanan, ada rasa yang tidak takut, ada merasa dikatakan bahwa even though sekalipun aku berjalan di lembah-lembah bayang maut, aku tidak akan takut bahaya. Kenapa? Dikatakan karena engkau besertaku, saudara. Itu poinnya yang luar biasa. Jadi ketika engkau tidak disertai Tuhan atau tidak engkau memberi hidupmu disertai oleh Tuhan, perbedaannya ketika engkau melewati the darkest night, Anda kehilangan pegangan, Anda seperti orang mobil kehabisan bensin, Anda kehilangan kayak burn out, nggak ada kemampuan sama sekali. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara, orang boleh hebat, orang boleh punya fasilitas, orang boleh kuat, tapi di luar Tuhan, firman Allah berkata, orang yang mengandalkan Tuhan sekalipun musimnya sulit, tapi engkau akan mengalami pemeliharaan
pemeliharaan. Engkau akan mengalami di musim-musim yang terik sekalipun, musim yang kering, engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan. Saudara, kenapa dikatakan pemeliharaan Tuhan atau ada perbedaan saudara, orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan? Firman Allah berkata, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya dan yang hatinya menjauh. Tetapi ketika orang mengandalkan Tuhan di masa yang sulit, di musim yang kering, kau akan tetap mengalami penyediaan, pemeliharaan, perlindungan dan kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa, saudara. Jadi terletak bukannya saudara karena kita tidak mengalami masalah yang sama. Mungkin ada orang berpikir, oh kalau saya ikut Tuhan, saya tidak akan mengalami badai. Tuhan tidak pernah berjanji itu. Firman Allah berkata, jika engkau melewati air, jika engkau melewati banjir yang besar, jika engkau melewati api, tidak akan terbakar, tidak akan dihanguskan. Mungkin ada orang yang berpikir, ya udah saya coba aja jalan di atas api. Ini ya soal dimana secara harafiah bukan seperti itu, saudara. Ini satu kiasan dimana jika engkau mengalami seperti tenggelam, mau kelelep, saudara. Ketika engkau melewati api artinya kepanasan, kehidupan yang penuh dengan badai, kesulitan, panas seperti membara, saudara. Engkau tidak akan hanyut, engkau tidak akan tenggelam, engkau tidak akan terbakar dengan api pencobaan. Tapi tangan Tuhan yang luar biasa yang berkata bahwa I am with you, aku menyertai Anda dan saya, itu kata firman Tuhan. Dan itu akan menjadi kekuatan setiap kita. Siapapun kita, berapa umur Anda dan saya, Tuhan tidak pernah memilih orang, tidak pernah pandang bulu. Itu yang saya tahu sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini ada mungkin di daerah yang jauh, di daerah yang mungkin susah dijangkau, mungkin oleh kalau boleh dibilang mungkin tempat-tempat yang jauh ke dalam, mungkin ke dalam pedalaman, tapi masih bisa dijangkau oleh internet, masih ada bisa engkau mendengarkan siaran ini, saudara. Izinkan Tuhan memberitahu Anda bahwa Anda sama mulia dan berharga seperti semua orang yang ada di kota besar. Kalau ada di antara saudara mungkin Anda ada tinggal di pinggir-pinggir jembatan dan mungkin Anda merasa bahwa oh Tuhan tidak mendengarkan saya, Tuhan lupa sama saya karena ya saya orang biasa, orang sederhana. Mungkin Tuhan juga terlalu sibuk dengan orang-orang yang lain yang berdoa dan dikasih mujizat, yang dilimpahkan berkat. Tuhan tidak pernah memilih kasih, Dia tidak pernah pandang bulu. Firman Allah berkata syaratnya hanya siapa yang percaya, siapa yang menghormati Dia, siapa yang mengandalkan Dia, siapa yang mau datang mengharapkan Tuhan, saudara. Engkau akan melihat perbedaan yang signifikan. Engkau akan melihat tangan Allah yang luar biasa. Hari ini berhenti untuk menangisi pintu yang tertutup. Lihat ada pintu-pintu yang sedang Tuhan bukakan kepada setiap kita. Jujur secara manusia semua orang akan takut, semua orang akan bingung dan panik dan nggak tahu mesti lakukan apa-apa. Tapi satu tempat perlindungan kita. Firman Allah berkata, ke sana orang benar berlari dan diselamatkan. Engkau mengalami diluputkan, engkau mengalami dikuatkan, engkau mengalami kekuatan-kekuatan yang baru yang membawa engkau terus sanggup cakap menghadapi segala perkara, sehingga engkau akan melihat perbedaan. Ada tangan Allah yang menyertai setiap kita. Hari ini mari taruhkan lagi dalam hati kita, jangan menyerah. Aku tidak akan menyerah, aku tidak akan takut. Aku akan memilih untuk mendekat kepada Tuhan dan aku akan melihat penyertaannya. Dia membedakan orang yang mengasihi Dia, orang yang menghormati Dia, orang yang melayani Dia. Bahkan bahasa aslinya yang lain dikatakan orang yang beribadah atau menghormati namanya, orang yang melayani Dia. Dikatakan engkau akan melihat kembali, artinya again and again engkau akan melihat pemeliharaan dan kemurahan Tuhan. Mari saudara yang percaya, sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami rekomitmen lagi, kami akan membuat pembedaan dalam hidup kami. Kami akan mengejar Engkau lebih lagi, kami akan mendekat kepada Engkau, kami akan mengenal Engkau dan mengandalkan Engkau. Sehingga firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mau seperti firman Allah berkata, akan kami lihat perbedaan ketika kami menghargai Engkau, menghormati Engkau, melayani Engkau, dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami sanggup menghadapi segala sesuatu. Kami akan melihat rancangan Allah yang dahsyat. Kami sanggup berjalan di atas badai. Dan kami akan melihat kehidupan kami boleh menjadi hidup yang mengagumkan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima kekuatan, terima anugerah, terima kemampuan untuk berubah, terima kekuatan baru untuk melihat mujizat, anugerah, rahmat menyertai kami seumur hidup. Kami masuki hari yang baru dengan penuh syukur demi nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya sangat
kagum dan terharu untuk kebaikan Tuhan dan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Boleh ada konten berkat pagi setiap jam 6 pagi, dan tolong terus dukung kami dalam doa supaya kami boleh terus berkarya lebih lagi, membagikan kabar baik, membawa hadirat Tuhan di setiap rumah-rumah, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Dan yang pasti kami rindu untuk berdoa buat saudara, sama-sama kita kuat, sama-sama kita bangkit. Kalau ada permohonan doa boleh mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini. Kalau saudara juga diberkati, mungkin ada kesaksian lewat tayangan-tayangan yang sudah sebulan lebih dikit berkat pagi, Anda ingin membagikan berkat, boleh menulis di kolom komentar, dan juga boleh klik permohonan doa dan konseling. Dan saya percaya bahwa hidup kita akan semakin menjadi berkat, dan jangan pernah menyerah karena Yesus kita luar biasa. Jangan lupa untuk dukungannya, subscribe, like, share, dan juga komen, sehingga selalu ada pengharapan, selalu ada kekuatan. I see you again. God bless you. Never giving up.